ketahui pada saat ini bahwa korupsi adalah salah satu masalah yang sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat. Mulai dari kerugian negara, pembangunan yang terhambat, hingga menurunnya kepercayaan publik. Lalu, apa sih korupsi itu? Apa bentuk-bentuknya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita? Mari kita bahas bersama dalam video berikut ini. Ayo, 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 ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama yang kita hormati Mas Kelly Divya Anuri PMKS Kermas selaku dosen pengampu mata kuliah pemberantasan budaya anti korupsi dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sore hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang amat datang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Haris Nisa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu. Di sini saya akan memberikan materi tujuan tentang pemberantasan budaya anti korupsi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Teman-teman sekalian, tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah korupsi. Kita sering mendengar kata ini dari berita, media sosial, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kita pernah benar-benar memahami apa itu korupsi dan bagaimana dampaknya? Oleh karena itu, mari kita bahas bersama, dimulai dari pengertiannya. Korupsi itu merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan juga norma. Bentuk-bentuk korupsi itu yang pertama adalah suap, memberi atau menerima sesuatu, uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua itu adalah gratifikasi, yaitu memberi hadiah kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ketiga ada penggelapan, yaitu mengambil atau menggunakan uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat bukan karena kemampuan. Ada juga penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Terus itu juga ada pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Yang terakhir ada markup anggaran, yaitu menaikkan harga anggaran proyek agar mendapat keuntungan yang lebih. Selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama itu meningkatkan kemiskinan, yang kedua merugikan keuangan negara, yang ketiga melemahkan hukum dan keadilan, yang keempat menurunkan kepercayaan masyarakat, dan yang kelima menghambat pembangunan. Korupsi terjadi karena kurangnya integritas, keserakahan, adanya kesempatan, tindakan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, budaya yang salah, dan hukum yang tidak tegas. Adapun peran individu dalam mencegah korupsi. Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang jujur dan juga berintegritas. Yang pertama, dengan menanamkan nilai kejujuran, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang anti korupsi, menolak segala bentuk kecurangan, dan juga menolak suap dan praktik korupsi. Upaya pemerintah dan hukum. Yang pertama itu ada upaya pemerintah. Pemerintah mencegah korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau KPK, meningkatkan transparansi, melakukan reformasi birokrasi, serta memberikan edukasi anti korupsi kepada masyarakat. Selanjutnya ada upaya hukum, yaitu penegakan hukum dilakukan secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disertai pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perlindungan bagi pelapor. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama itu ada kejujuran, disiplin, berani, tanggung jawab, adil, kerja
Debat sebagai media yang kami gunakan untuk menyampaikan materi tentang pemberantasan korupsi. Baik, untuk memperjelas pemaparan materi yang tadi, selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video singkat. Jadi, mari disimak bersama. Indonesia adalah negeri yang kaya, jutaan harapan pemuda di setiap sudut kehidupan. Setiap hari, masyarakat bekerja dan belajar. Mereka berjuang demi masa depan yang lebih baik. Namun, ada ancaman yang tak terlihat. Korupsi perlahan merusak negeri kita dari dalam. Kejujuran pemuda saat uang berpindah diam-diam. Kekuasaan digunakan hanya untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Bentuknya bisa berupa penguapan, penggelapan, hingga nepotisme. Tindakan ini sangat merugikan kita semua. Perilaku ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berbohong, berhotel, dan tidak bersikap jujur. Akibatnya, kemiskinan meningkat dan desain jalan melebar. Pembangunan pun menjadi sangat terhambat. Fasilitas umum terbengkalai dan rusak. Anak-anak harus belajar dalam segala keterbatasan. Rakyat menjadi korban karena haknya dirampas. Kepercayaan terhadap sistem pun semakin menurun. Namun, harapan itu masih ada. Perubahan besar dimulai dari tindakan sederhana kita. Bersikaplah jujur dan berani menolak suap. Bertanggung jawablah atas setiap pilihan yang kita ambil. Tanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian. Ciptakan lingkungan yang bersih serta berintegritas. Kita tidak berjuang sendirian di sini. Bersama-sama, kita bangun gerakan untuk melawan korupsi. Mari mulai dari diri sendiri sekarang juga. Lawan korupsi demi masa depan negeri yang adil. Dari pemaparan materi tadi dan juga sudah menonton video ini, kita dapat melihat bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Korupsi juga dapat membuat ketidakadilan terhadap para korban. Semoga penyampaian video tersebut kita semakin memahami pentingnya bersikap jujur dan menjauhi tindakan korupsi. Sebelum menutup perjumpaan ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami izin bertanya kepada pemateri. Tadi kan di sana dijelaskan ada bentuk-bentuk korupsi, termasuk nepotisme atau yang disebut penurunan jabatan kepada kerabat atau anak atau sanak keluarga. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada pemateri sebagai mahasiswa aktif yang bisa kita katakan mahasiswa ini selain target of changer, control of law, dan mahasiswa ini adalah iron stock atau pemimpin cadangan masa depan. Bagaimana cara Anda menyikapi terjadinya nepotisme dalam kepemimpinan yang bisa kita lihat pada sebelumnya zaman dinasti Abbasiyah itu terulang lagi ke zaman sekarang di Indonesia. Jokowi ke Gibran, Jokowi ke menantunya Bobi Nasution, itu kan nepotisme. Nah, bagaimana sikap Anda selaku mahasiswa aktif menyikapi bentuk korupsi itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga menjadi generasi yang menjaga kejujuran dan keadilan di masyarakat. Saat korupsi dan nepotisme mulai terlihat, mahasiswa harus berani menjadi suara kritis, namun tetap cerdas dan santun dalam menyikapinya. Lalu, sebagai iron staff atau calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus mulai dari diri sendiri dengan membiasakan bersikap jujur, tidak bercontek, terus juga tidak menyalahgunakan jabatan dalam organisasi, memilih berdasarkan kemampuan bukan kedekatan, dan juga belajar memimpin secara adil. Karena kepemimpinan yang baik lahir dari kebiasaan yang baik juga. Jika sejak mahasiswa sudah terbiasa melawan korupsi dan juga nepotisme, maka ketika menjadi pemimpin nanti, kita akan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana kita baik, selanjutnya apakah ada
Dari memaparan materi tadi, menurut kamu apa faktor utama yang menyebabkan seorang melakukan korupsi? Padahal dia sudah tahu itu salah. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya pribadi, faktor seseorang melakukan korupsi walaupun itu salah adalah keserakahan dan sebenarnya integritas diri mereka sendiri. Banyak orang yang sebenarnya paham bahwa korupsi merugikan masyarakat dan melanggar hukum, tapi mereka masih ingin merasa memiliki yang lebih, kekuasaan, uang, bahkan jabatan yang lebih tinggi. Nah, sehingga membuat hati nurani mereka kalah oleh kepentingan diri sendiri. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhinya. Yang pertama itu lingkungan yang buruk. Yang pertama, korupsi dianggap hal biasa atau mereka sering ikut-ikutan. Terus juga ada kurangnya pengawasan dan hukuman yang tegas yang membuat pelaku selalu merasa aman. Terus juga ada gaya hidup yang berlebihan, keinginan hidup mewah yang tidak sebanding dengan kesenjangan yang mereka miliki. Terus juga ada nepotisme dan budaya, atau bisa disebut dengan orang makan. Jabatan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya juga ada penyalahgunaan kekuasaan. Mereka merasa memiliki jabatan sehingga mereka bisa bertindak semau